Di sesi ini kita akan melanjutkan melihat implikasi-implikasi dari kejadian yang dicatat dalam kitab Keluaran tentang perjumpaan Musa dengan Allah di semak yang terbakar namun tidak dimakan api. Kita membahas di sesi sebelumnya tentang dimensi dari pewahyuan akan kekudusan Allah dalam perjumpaan ini, dan kini aku ingin berpindah kepada dimensi yang lain darinya. Mulai di sana di bagian dalam pasal itu, setelah Allah berbicara pada Musa dan berkata, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya aku mengetahui penderitaan mereka." Nah, ada 3 kata kerja di sini yang ingin aku bahas, yang memberitahukan kita sesuatu tentang Allah. Pertama dikatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Jadi Allah melihat apa yang sedang terjadi. Hal kedua yang ia katakan adalah, aku telah mendengar seruan mereka. Jadi kita tahu bahwa Allah yang diwahyukan di sini tidaklah buta ataupun tuli ataupun tidak tahu apa-apa, karena ia kemudian berkata, aku mengetahui penderitaan mereka. Jadi kemudian ia memberitahukan Musa tujuan dari kunjungan ilahi ini. Ia berkata, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya dan seterusnya. Dan berkata, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Nah, hal pertama yang Musa katakan kepada Allah sebagai respon akan hal ini adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaan Musa adalah ini, siapakah aku ini? Mendadak Musa tampaknya tidak kenal siapa dirinya. Ia mendengar mandat ini dari Allah. Allah memerintahkannya untuk melakukan misi ini untuk kepentingan Allah dan untuk kepentingan umatnya. Kata Musa, siapakah aku untuk melakukan ini? Jadi hal pertama yang terjadi dalam perjumpaannya dengan Allah adalah ia menjadi bingung dengan identitasnya sendiri. Jika Anda pernah membaca isi Theo Calvin dan jika Anda menjawab pertanyaan itu dengan berkata tidak, maka aku berespon pada Anda harus merasa malu. Anda melewatkan salah satu karya literatur yang paling indah yang pernah ditulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Allah, hanya kalah dengan Alkitab dalam hal keagungan buku ini. Anda perlu membacanya dan membacanya lagi. Dan setelah Anda selesai membacanya, bacalah lagi. Calvin memulai isi Theo dengan mengatakan, kita tidak pernah tahu siapa kita sampai kita pertama-tama mengenal dahulu siapa Allah. Kembali ingat dalam Yesaya 6, setelah Yesaya melihat Allah yang tinggi dan kudus ditinggikan, dan ia mendengar kor malaikat mengenai 3 kali kudus. Apa responnya? Ia mengucapkan kutuk terhadap dirinya sendiri, mengatakan, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tidak sendiri, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Karena untuk pertama kali dalam hidupnya, saudara-saudara, Yesaya menemukan siapa itu Allah. Di saat yang sama, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia menemukan siapa itu Yesaya. Dan itulah yang dimaksudkan oleh Calvin. Ia berkata, jika kita hanya melihat diri kita sendiri, lalu menilai diri kita dengan orang-orang lain di sekitar kita dan saling membandingkan satu sama lain, dengan cepat kita akan mempunyai pandangan yang terlalu tinggi akan kehebatan kita sendiri, sehingga kita akan memandang diri kita sedikit lebih rendah dari makhluk setengah dewa, yaitu selama pandangan kita tertuju ke bumi ini,
Tapi jika saja kita secara tidak sengaja melayangkan pandangan kita ke langit, kita akan melihat terangnya matahari yang tak akan bisa kita tatap secara langsung. Terangnya akan menghancurkan kita, tapi begitu kita mempertimbangkan keberadaan seperti apa Allah itu, langsung sebagaimana orang-orang kudus dahulu kala lakukan, kita gemetar saat kita menyadari kaki tanah liat kita dan tubuh debu kita. Jadi Musa memiliki perjumpaan sementara ini dengan Yang Kudus. Dan semakin ia mendekat, ia semakin merasakan kegentaran saat ia mendengarkan suara Allah dan suara Allah mengutusnya untuk suatu misi. Tunggu sebentar, siapakah aku? Sehingga aku harus menjalankan misi ini. Jadi Allah berkata, aku pastilah akan menyertai engkau. Ia tidak benar-benar menjawab pertanyaan Musa tentang siapa diri Musa. Ia hanya berkata, jangan khawatir tentang siapa dirimu, karena aku akan menyertai engkau. Dan inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, kita sekarang masuk ke inti masalahnya. Lalu Musa berkata kepada Allah, apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Jadi sekarang Anda melihat kemana Musa mengarahkan interogasinya. Ia tidak lagi menanyakan pertanyaan, siapakah aku ini? Apa yang ia minta? Siapakah engkau? Siapa namamu? Kami memulai Ligonier Ministries sekitar 40 tahun yang lalu. Di masa-masa sangat awal pelayanan itu, ada seseorang datang dan menanyakan kepadaku pertanyaan ini, apa yang kau coba lakukan? Apakah misimu? Apa tujuan dari pelayanan yang sudah engkau bangun ini? Aku berkata padanya, ini adalah pelayanan pengajaran untuk membantu orang-orang Kristen memiliki pengetahuan akan firman Allah dan seterusnya. Dan katanya, baik, apakah yang ingin kau ajarkan yang orang-orang di negeri ini belum tahu? Aku berkata, itu mudah. Siapa Allah itu, kataku? Aku tahu semua orang di dunia tahu bahwa Allah ada, karena Allah sudah memanifestasikan dirinya dengan begitu jelas kepada mereka semua dalam ciptaan, sehingga manusia tidak bisa menyangkalnya. Karena wahyu umumnya telah menembus pikiran mereka. Mereka tahu ia ada. Mereka membencinya. Kataku secara umum itu adalah karena mereka tahu ia ada, tapi mereka tidak tahu sama sekali siapa dirinya. Orang itu berkata, baiklah, tapi menurutmu apa yang paling penting yang orang Kristen perlu tahu di zaman sekarang ini? Kataku, itu mudah. Katanya, apa? Kataku, orang Kristen perlu menemukan siapa itu Allah. Aku pikir kelemahan terbesar gereja di masa kini adalah adanya gerhana virtual terhadap karakter Allah, bahkan di dalam gereja-gereja kita. Aku pernah berbicara kepada seorang wanita yang memiliki PhD dalam psikologi yang adalah seorang anggota gereja di pesisir barat Amerika, dan ia sangat marah. Kataku, ada masalah apa? Katanya, Anda tahu aku punya firasat. Aku datang ke gereja setiap hari Minggu dan merasa bahwa pendetaku melakukan segala yang dapat ia lakukan untuk menyembunyikan dari kami karakter Allah. Karena ia tahu jika ia benar-benar membuka Alkitab dan menyatakan karakter Allah sebagaimana digambarkan di dalam Alkitab, ia takut orang-orang akan meninggalkan gereja karena mereka tidak nyaman berada dalam hadirat yang kudus. Musa bukanlah orang pertama yang menyembunyikan wajahnya dalam hadirat Allah. Hal itu dimulai di Taman Eden, dengan Adam dan Hawa berlari bersembunyi di balik pohon-pohon karena malu. Jadi
Musa menyampaikan pertanyaan, "Siapakah engkau? Siapakah namamu?" Jika memang engkau mempunyai nama, ia sudah menyatakan dirinya, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Musa tahu itu, tetapi siapakah namamu? Nah, sebelum kita menyelidiki pertanyaan itu lebih lanjut, aku ingin menceritakan kejadian lain yang aku amati di televisi sekitar 30 tahun lalu. Di acara televisi nasional ada interview oleh David Frost terhadap Madeleine Murray O'Hair, ateis militan yang terkenal itu. Dalam interview ini, David Frost sedang membela para malaikat dan berdebat dengan Madeleine Murray mengenai keberadaan Allah. Madeleine menjadi semakin dan semakin marah dan semakin frustasi. Maka David Frost memutuskan untuk menyelesaikan perdebatan itu dengan cara klasik Amerika dengan melakukan pemungutan suara dan perhitungan jumlah kehadiran. Jadi ia serahkan kepada penonton di sana. Ia berkata, "Berapa banyak dari Anda yang ada di sana?" Ada sekitar 30 orang yang ada di sana. "Berapa banyak dari Anda percaya akan keberadaan semacam Allah, semacam keberadaan kuasa yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih besar dari diri Anda?" Semua orang angkat tangan. Dan aku menunggu respon Madeleine Murray, karena aku yakin aku bisa memprediksi apa yang ia akan katakan. Ternyata aku benar-benar salah dalam dugaanku. Anda tahu apa katanya? Katanya, "Ya, apa yang kamu harapkan dari masa yang tidak berpendidikan ini? Orang-orang ini belum keluar dari intelektual kekanak-kanakan mereka, dan mereka masih dicuci otaknya oleh budaya dan mitologi tentang Allah ini." Ia kemudian melanjutkan kemarahannya, menyinggung semua penonton di studio. Ini bukanlah yang kuharapkan ia akan lakukan. Tahukah Anda apa yang kupikir dia akan lakukan? Kupikir ia akan membalikan keadaan saat itu juga terhadap David Frost. Kupikir ia akan menghampiri para penonton dan berkata, "Mari kutanyakan ini pada Anda. Anda percaya pada semacam kuasa lebih tinggi? Anda percaya akan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda? Berapa banyak orang percaya pada Yahweh, Allah dalam Alkitab? Allah yang menuntut agar Anda tidak memiliki Allah lain di hadapannya. Allah yang mengirimkan laki-laki, perempuan, anak-anak ke neraka selamanya dan menghukum semua orang karena mereka tidak percaya kepada tokoh mitos Yesus ini." Aku penasaran bagaimana jumlah suara itu akan berubah jika tiba-tiba pertanyaannya diajukan dengan lebih jelas. Tapi sudah hampir menjadi sebuah kebiasaan dalam budaya kami pada bangsa kami untuk menggambarkan Allah sebagai suatu kuasa yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih besar dari diri kami. Apakah itu? Kekuatan itu bersama kamu? Apakah kuasa yang lebih tinggi ini? Gravitasi? Petir? Gempa bumi? Satu hal tentang kuasa yang samar, tak berbentuk, tak bernama, tak berkarakter ini adalah, pertama-tama, kuasa ini bersifat impersonal, bukan personal. Dan yang kedua, dan yang paling penting, kuasa ini tidak bermoral. Anda lihat ada kelebihan dan kekurangan dalam menyembah suatu kuasa yang lebih tinggi, suatu kekuatan yang tak bernama dan tak berwajah, seperti gravitasi, atau debu kosmik, atau petir, atau guntur. Inilah kelebihannya bagi seorang pendosa. Suatu kekuatan yang bukan personal dan tidak bermoral, tidak melakukan tuntutan etika terhadap siapapun. Gravitasi tidak menghakimi tingkah laku orang-orang kecuali mereka melompat dari jendela dari lantai 6 sebuah gedung. Tapi meski demikian, tidak ada penghakiman pribadi yang diberikan gravitasi ataupun gempa bumi.
Gravitasi tidak punya suara, tidak mengatakan apapun, tidak melihat apapun, dan tidak mengetahui apapun. Kita bisa menggambarkan kekuatan yang lebih besar ini, yaitu Allah dari budaya kami, seperti 3 monyet, tidak melihat kejahatan, tidak mendengar kejahatan, tidak bicara jahat. Tidak ada hati nurani yang ditikam oleh gravitasi. Jika kuasa yang lebih tinggi itu bersifat bukan personal dan tidak bermoral, ini memberikan Anda izin untuk bertindak sekehendak Anda dengan tanpa ada hukuman. Tapi apakah kekurangannya? Kekurangannya adalah bahwa tidak ada orang di rumah, di luar sana. Bahwa kekuatan ini berarti bahwa dalam alam semesta ini tidak ada Allah yang personal. Tidak ada penebus yang personal. Jenis relasi seperti apa, jenis relasi keselamatan seperti apa yang bisa Anda miliki dengan guntur? Guntur membuat suara, guntur menggelegar melintasi langit. Tapi mengenai isi, guntur bisu. Tidak berkata-kata. Tidak ada pewahyuan, tidak memberikan harapan. Dan gravitasi tidak pernah mampu untuk mengampuni siapapun untuk dosa-dosa mereka. Dan hal pertama yang kita lihat di sini dalam jawaban Allah kepada Musa begitu berbeda dengan komentar yang kudengar setiap minggu dari pelatih Pittsburgh Steelers. Setiap minggu aku mendengarkan dengan rajin perkataan para pelatih konferensi pers Mike Tomlin. Tampaknya setiap pertandingan konferensi pers menanyakan kepadanya pertanyaan yang sama setiap minggu. Tampaknya seperti kaset yang diputar saja, aku tahu apa yang Tomlin akan katakan kepada para reporter. Sebelum ia mengatakannya, ia akan berkata, fokusku bukanlah pada kesalahan yang kami lakukan minggu lalu, fokusku adalah pada pertandingan selanjutnya. Ia selalu katakan itu dan berkatanya, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu. Setiap kali, setiap minggu, ia katakan begitu. Itu adalah pengulangan yang berlebihan, tentu saja. Tapi Anda lihat, itulah nama Allah Amerika. Itu adalah itu. Tapi ketika Musa menanyakan Allah, siapa namanya? Ia tidak berkata, itu adalah itu. Ia berkata, aku adalah aku, Yahweh. Itulah namaku. Dan hal yang pertama yang Allah wahyukan tentang dirinya dalam nama tersebut adalah bahwa ia personal. Bahwa ia dapat melihat, ia dapat mendengar, ia dapat mengetahui, ia dapat berbicara. Ia dapat berelasi dengan makhluk-makhluk yang ia ciptakan dalam gambarnya sendiri itu. Ia adalah Allah yang membawa umatnya keluar dari tanah Mesir. Ia adalah Allah yang mempunyai nama, Allah yang memiliki sejarah. Aku pernah mengajar satu kelas di universitas beberapa tahun lalu tentang teologi, dan kami sedang mempelajari nama-nama Allah. Aku sedang mencoba mengilustrasikan dalam kelas tentang signifikansi nama-nama Allah dan apa yang diwahyukan nama-nama tersebut tentang karakter Allah. Baru saja kelas mulai, gadis ini sebut saja namanya Maria, berjalan masuk dalam ruangan. Ia berjalan dengan cara yang aneh dan sikap yang agak canggung. Ia berjalan seperti ini. Dan siapapun dapat melihat cincin berlian berkilauan itu di tangan kirinya. Dan aku berkata, tunggu sebentar Maria, apakah aku melihat cincin berlian di jarimu? Jawabnya, ya.
Aku bertanya, apakah engkau sudah bertunangan? Dan ia berkata, ya. Kataku, engkau bertunangan dengan siapa? Dan ia menunjuk pada pacarnya di kursi belakang, namanya John. Katanya, dengan John. Kataku, wah selamat, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Katanya, apa itu? Kataku, ketika engkau berkata engkau akan menikahinya, aku berasumsi engkau mencintainya. Apakah ini asumsi yang aman? Jawabnya, ya. Kataku, beritahu aku, mengapa engkau mencintainya? Di depan seluruh kelas aku menanyakan hal ini. Mengapa engkau mencintai John? Katanya, karena ia sangat tampan. Kataku, ya, betul, ia berwajah sangat tampan. Tapi lihat Bill di belakang sana, ia adalah pengawal ratu tahun ini. Tidakkah menurutmu ia tampan? Oh ya, Bill sangat tampan. Kataku, nah jika demikian pasti ada hal lain tentang John samping ia tampan. Katanya, ya, ia sangat atletis. Kataku, ya, memang benar, ia hebat, tapi Bill adalah kapten dari tim basket. Ia juga atletis, jadi mengapa engkau mencintai John dan bukannya Bill? Ia mulai merasa frustasi sekarang. Katanya, John sangat pintar. Kataku, ya betul, ia adalah mahasiswa yang sangat baik. Tentu saja, Bill yang mungkin akan memberikan pidato perpisahan dalam kelas. Jadi, engkau tidak memahaminya, Maria. Pastilah ada sesuatu tentang diri John yang membedakannya dari Bill di matamu dan dalam penilaianmu, sesuatu yang unik padanya, yang membuatmu memiliki perasaan sayang yang luar biasa ini. Nah, jangan sia-siakan waktu yang sisa. Mari ke inti permasalahan. Ada apa tentang dirinya yang membuatmu sangat mencintainya? Ia merasa sangat frustasi dan katanya, aku mencintainya karena dia John. Dan kataku, nah, lihat ketika Anda ingin kembali ke inti esensi dari siapa dirinya dan apa arti dirinya dalam konteks relasimu dan sejarah pribadimu dengannya, semua itu kembali kepada namanya. Dan itulah sebabnya saat kita melihat Allah, kita tahu namanya adalah ajaib. Karena di dalam nama itu ia mewahyukan bermacam-macam hal tentang kehebatan keberadaannya dan kesempurnaan dari karakternya. Itulah mengapa orang-orang kudus zaman kuno, jika mereka berkata, beritahukan semua yang kau ketahui tentang Allah, mereka akhirnya akan berkata, Yahweh, aku adalah aku. Jika Allah berkehendak, dalam pertemuan kita selanjutnya, kita akan mencoba untuk masuk lebih dalam lagi mengenai signifikansi nama itu. Aku adalah aku. Apa artinya tentang Allah dan apa artinya bagi kita.